Urban itu unik banget, gymnya itu unik banget gitu kan. Yang punyanya unik. Udah pernah belum latihan bareng? Sempet bareng sih. Udah nggak mau lagi latihan. Kemarin diajak latihan, agak lah. Halo Sobat Urban. Hari ini kita kedatangan tamu jauh nih. Ini adalah sosok di balik media Binaraga Indonesia. Siapakah dia? Kita sambut ini. Cenik Suprapta ya? Cenik Ya, Suprapta. Bro Cenik. Nama ngetopnya sih ya, Cenik gitu kan. Cenik. Suprapta itu nama asli dari Balinya. Oke. Iputu Suprapta gitu kan. Oke, nama. Jadi Cenik itu sebenarnya bukan nama aslinya. Bukan nama asli, itu dapatnya di Jakarta malah. Oh gitu. Dan di balik nama itu sebenarnya ada sejarahnya juga gitu. Cenik itu artinya kecil. Kecil. Salah ya. Salah ini asli nama ini. Makanya kalau ketemu orang Bali ini namanya siapa? Cenik. Kok Cenik kayak gini? Oh itu baru tahu saya. Ya itu artinya. Cenik ya. Cenik. Oke. Cenik belum berotot. Cenik belum berotot. Kita sekarang akan kupas tuntas nih ya. Semua cerita di balik berdirinya Binaraga Indonesia gitu. Coba boleh dong ceritain sedikit ini gimana asal-muasalnya gitu terbentuknya. Binaraga Indonesia ya. Untuk tahunnya sih pastinya saya belum tahu tahun berapa karena kan itu mungkin tiba-tiba aja gitu kan. Kita bikin channel YouTube juga ada awal-awalnya itu kan, terus bikin Instagramnya, bikin Facebooknya. Oke. Ada. Dan kenapa Binaraga Indonesia? Karena kan saya punya atlet binaraga itu kan, Putu Sembah. Jadi karena atlet binaraga, terus kan Binaraga Indonesia. Dan di Binaraga Indonesia tuh saya lihat waktu itu kan para binaraga ini kayaknya nggak pernah main medsos gitu kan, jarang. Nah, saya pengen sih memperkenalkan misalnya nih di daerah Bandung ada binaraga siapa aja nih misalnya gitu kan. Misalnya ada si Willy misalnya binaraga. Oh ternyata Willy ini dari Bandung. Kode ini misalnya, oh di binaraga dari Bandung. Jadi mereka pada tahu nih. Oh aslinya mereka dari mana gitu kan. Karena setahu saya waktu ada PON itu kadang-kadang binaraga Jawa Timur ternyata itu bisa ngambil dari tempat lain gitu kan. Oh jadi mau memperkenalkan sebenarnya binaraga yang perwakilan Jawa Timur ini asalnya dari Bandung. Nggak selalu harus dari Jawa Timur. Iya, gitu ya. Terus membantu para binaraga sih mungkin mereka itu kan saya lihat susah nih setiap kali melakukan pertandingan pasti butuh dana yang tinggi. Banyaklah cerita-cerita sebenarnya di binaraga itu yang memang membutuhkan perjuangan gitu kan. Pengen ngebantu mungkin masukin ke website ada profil mereka itu nanti ada kontaknya. Mungkin dia itu jasa personal trainer atau seperti apa misalnya gitu sih. Oke. Jadi kayak untuk memperkenalkan, untuk supaya mengiklankan juga kali ya. Nah betul, mengiklankan mereka juga binaraga mereka gitu kan. Karena mereka itu pasti butuh support media yang buat dikenal lah gitu kan. Mungkin mereka juga punya produk terus kita bantu buat sounding. Oh binaraga ini jual kayak contohnya ya Sahri nih misalnya dia ada kacang sangrenya, The Blade. Kita bantu posting-posting seperti itu. Oke. Dan kalau boleh tahu, setahu saya kan saya kenal Bro Cenik udah lama ya nih. Binaraganya ini kan sebenarnya sebagai non-profit organization ya sebenarnya ya. Iya. Berarti dana yang dikelola juga dana sendiri gitu ya. Nah, kenapa kok mau gitu ya bikin sebuah wadah gitu ya yang belum tentu untung atau secara pribadi itu tidak menguntungkan gitu. Nah ini juga saya bingung juga ya sebenarnya, mungkin karena hobi dan memang senang ketemu binaraga gitu kan. Hobi udah banyak duit kali. Enggak juga sih sebenarnya, tetap sih. Makanya terakhir ini wah binaraga kok segini-gini aja, makanya akhirnya kita cari sponsor buat support di kitanya. Kita kan ada tour gym juga gitu kan, keliling. Mungkin pas waktu saya kan jualan suplemen nih, jadi mungkin sejalan kali ya. Sejalan saya keliling-keliling. Jadi fokusnya memang di jualan, tapi sekalian binaraga ini diperkenalkan gitu kan. Mungkin ya dari untung sedikit dari gaji dari komisi ya diarahkan ke sana gitu kan. Jadi disisihkan untuk ke ngebangun ini Binaraga Indonesia.
Memang sih nggak ada profit dari sananya, tapi menurut saya sih dari sana kita dapat link jaringan. Betul. Nah, jadi dari link jaringan ini mungkin mereka tahu saya jualan suplemen, dia beli suplemen. Ya ada timbal balik sebenarnya kan gitu. Jadi secara tidak langsung lah ya. Harusnya tidak langsung. Tapi itu maksudnya kan mungkin udah punya pegawai belum atau tim gitu kan, itu harus dikasih makan, nggak mungkin kita. Nih sebenarnya dari awal itu sendiri nih, sendiri keliling-keliling akhirnya makin lama kan orang kenal nih. Nah dari orang kenal itu akhirnya penjualan meningkat, terus ada aja rezekinya gitu kan. Akhirnya saya sempat ya bayar orang juga gitu kan. Cuma memang karena saya agak susah nih memimpin orang-orang itu kan, agak susah ngedrive-nya gitu kan. Akhirnya ya ganti-ganti. Ada beberapa kali ganti sih dari teman Rizky, terus banyak sih ganti-ganti gitu kan. Dan akhirnya ya kadang-kadang sendiri lagi nih, tapi sendiri itu stuck jadi nggak bisa bergerak nih. Nah mudah-mudahan di tahun ini sih udah mulai grow ya, terus udah mulai tertata lagi gitu. Mungkin kedepannya bisa dikelola lebih profesional kali ya. Profesional Iya sih, apalagi kan kalau kita lihat kan kalau kayak Binaraga itu juga suka meliput event-event ya. Event-event. Apalagi sekarang kan event udah bukan kayak dulu lagi ya. Mungkin bisa satu hari ada beberapa event. Betul. Nah, apalagi satu kan kalau event juga ada kebanggaan tersendiri nih diliput oleh Binaraga Indonesia gitu kan. Jadi pasti kan suka mengundang nih, ayo tim Binaraga datang dong ke event kita gitu kan, supaya ada exposure di eventnya segala macam. Kan kedepannya mungkin satu hari ada 3 atau 4 event, mungkin timnya harus dibagi kali ya ke mana-mana. Nah kalau dulu sih event itu kita sendiri budget sendiri, nggak diundang pun kita datang aja ke gitu ya. event Kayak jelangkung ya. Iya, mau mereka ngundang tahu atau enggak gitu, tetap kita pasti sounding gitu kan, karena kita juga kalau dulu kan belum tahu namanya konten kayak gitu kan. Pokoknya shooting kita pengen menginformasikan ke follower Binaraga seluruh Indonesia bahwa ini ada event, ada atlet-atletnya yang bertanding, betul. body contest gitu kan. Itu sih nggak ya kayak jelangkung gitu aja. Selama bisa datang ya datang aja itu. Benar. Tapi jadi semua orang tuh tahu Binaraga Indonesia gitu. Karena setiap event tuh yang dicari Scenik mana. Benar bro. Iya. Pas pokoknya ke Bandung nih dengan budget sendiri, kalau misalnya itu kan datang terus ke mana lagi, ke Bali itu kan. Tapi saya sih menyempatkan gimana caranya pas waktu saya liputan di Bali harus ada nih mungkin kunjungan ke gym-gym, ke klien-klien, mungkin ada leads yang mau nanyakan suplemen atau alat fitness seperti itu sih. Jadi dapatlah walaupun misalnya kita free di liputannya, tapi kita dapat di leads-nya dicari, dapat yang lain lah gitunya seperti itu. Kayak kalau sekarang nih kan lagi pandemi gini ya, ya otomatis event kan berkurang nih semua gitu. Nah kalau dulu kerjaannya kita Binaraga Indonesia ini samperin event-event, kalau sekarang mungkin lebih ke gym mungkin ya, ke gym. Makanya kok berasa selama event nggak ada nih, berasa gimana itu Binaraga berasa nggak hidup, nggak berjalan gitu kan, karena nggak ada buat mungkin kontennya nggak ada keliling-kelilingnya, nggak ketemu orang-orang baru lagi gitu kan. Karena di event kita kan bisa ketemu orang baru, terus bisa kenalan gitu kan. Nah dari sana biasanya mereka kan nge-tag ke Instagram saya kan. Nah di Instagram saya kan jualan alat dan lain-lain. Akhirnya dari sana sih gitu ketemu link-linknya. Itu sih Mas Bro. Saya sih dulu inget sekali Bro Scenik ini waktu event di Tasikmalaya ya. Waktu Jet Gym Man of Steel. Nah, kebetulan kan kita jadi IO-nya ya, Urban Gym itu. Jadi kita ngundang juga Scenik, dan saya akui hebat ya. Naik bus dari Jakarta ke Tasikmalaya gitu. Hanya untuk meliput sebuah event gitu. Jadi ya saya akuin, wah, ini passionnya besar sekali gitu ya. Maksudnya datang untuk meliput dan ya untuk buat ditayangin gitu. Itu sih ada cerita unik juga sebenarnya di itu. Kan kalau kita nggak tahu nih bis itu naik bis nggak pernah juga ke Tasik kayak gitu. Saya kira Tasik itu naik bis cuma 2 jam 3 jam gitu. Kayak ke Bandung gitu kan. Ternyata itu lebih jauh gitu. Jadi ada kejadian lagi pas waktu kita naik sempat dipindahkan ke
ke bis yang lain Bis yang gitu. lain. Oh, kok gini gua jangan-jangan kemana nih gua. Tapi gua jalan aja udah langsung gitu kan. Sendirian ya waktu itu ya? Sendirian. Karena sendirian terus nyampe di sini pagi nih. Yang bingungnya pas nyari Penginapan, ya. Nah, karena kan nggak enak nih kontak teman gitu kan. Iya. Penginapan ya nyari-nyari pada tutup. Pas waktu itu mungkin lagi liburan banyak orang nginep di hotel kan. Akhirnya dapat hotelnya nginep yang lumayan gitu kan. Tapi berkesan banget pas waktu ke Tasik ternyata nih 8 jam gitu kan. Ya, tapi karena memang pas waktu itu kan diundang kan, memang khusus diundang. Karena diundang itu kan harus bilang iya udah iya, udah harus datang kayak gimana pun caranya harus datang juga gitu. Oke. Jadi selama ngeliput event nih, selama dari dulu sampai sekarang gitu ya, ada nggak mau event yang paling berkesan gitu? Event paling berkesan ya itu mungkin kayak Prapon ya dan PON itu yang lumayan ya. Kayak PON kan ada di Bandung, Prapon juga pada di Bandung itu gitu. Karena di sana kan atlet-atlet memang atlet-atlet yang terpilih ya, yang benar-benar mewakili daerahnya. Jadi memang menurut saya itu adalah atlet-atlet yang memang spesial lah di event binaraga gitu. Memang mereka itu kan bakal dari nasional bakal ke internasional. Jadi di event ini benar-benar binaraga di sana kan. Selama ini kan event kita lihat kan masih ke body contest gitu kan. Body contest dan binaraga jarang. Karena binaraga itu malah kebalik, binaraga itu hadiahnya kecil. Kalau body contest lebih besar. Lebih komersil. Pesertanya karena banyak kalau body contest. Ada potensial buat make money-nya atau enggak. Ya lumayan mungkin hasilnya dari sana mereka itu ya. Tapi kalau binaraga jarang banget. Hadiahnya kecil gitu kan. Nah mungkin juga sebenarnya itu binaraga itu mereka ngikutin event bukan nyari hadiahnya sebenarnya kan, tapi nyari suatu kebanggaan untuk mewakili daerahnya. Menurut saya sih bukan hadiahnya kan banyak banget di medsos nih mereka, binaraga hadiahnya kecil kan. Tapi kalau buat atlet-atlet binaraga menurut saya mereka bukan cari hadiahnya ya, bukan itu yang dicari, tapi gitu ya. Suatu kebanggaan menjadi seorang binaraga ya yang butuh kerja keras seperti itu. Itu kalau dari Binaraga Indonesia sendiri paling jauh meliput kemana sih? Paling jauh ya kemana? Paling daerah Bali sama ini ya. Dulu sempat ke Pontianak, Pontianak. Kalau Pontianak tuh pas banget kita ada klien di sana beli alat fitness. Opening gym gitu kan. Terus di sana pas banget ada event. Ya udah sekalian aja. Ya udah pas. Jadi Pontianak yang paling jauh gitu paling kan. jauh itu. Berarti atau mungkin ada rencana nggak kalau ngeliputnya nanti internasional gitu? Oh iya, sorry. Ternyata saya pernah Binaraga ini pernah ngeliput ke Singapura waktu event apa tuh? Eventnya FAM ya? Yang waktu si Agung yang banyak banget orang sana kan. Yang league itu kan? Yang league ya betul, yang league yang Fuad dan lain-lain. Dan di sana juga Binaraga berkesempatan ngasih support ke atlet Faisal. Dia kan habis juara ke Faisal kan. Terus yang berangkat di sana tim kita dari bukan saya tim gitu kan. Nanti kalau saya yang berangkat istri, lu enak banget jalan-jalan gitu. Lu punya duit gitu. Sebenarnya itu memang disisihkan dari hasil-hasil keuntungan sedikit ya buat support mereka buat ke sana gitu kan. Memang punya harapan sih Binaraga ini sebenarnya pengen ngebantu binaraga itu biar selain mereka di ekspor ya diinformasikan mereka terus pengen support secara dana gitu. Pengennya cuma ternyata Binaraga dulu butuh dana dulu gitu ya. Jadi kalau dari Cenik ini pelajaran pertamanya harus ada sesuatunya itu jadi sambil menyelam minum air lah ya. Jadi ada event, sisanya jualan alat, jualan suplemen dan apapun yang bisa dijual gitu ya. Asal jangan jual diri gitu ya. Kalau jual diri enggak kan? Enggak. Oh enggak ya. Tapi kalau jual diri dalam posisi itu mungkin bisa ya. Personal branding ya. Betul. Akhirnya jual diri di Cenik Suprapta itu kan, Cenik yang di IG-nya kan. Tapi itu maksudnya lu ngasih ini enggak sih? Kan orang mulai kenal nih di balik Binaraga Indonesia nih, Cenik nih orangnya. Kedepannya personal brandingnya apa sih? Mau jadi kasih program sebagai PT online atau apa sih gitu? Saya sendiri. Saya sih kalau diri sini kan ngikutin jalan aja ya. Nggak pengen jadi personal trainer atau jadi atlet gitu, jadi binaraganya sekalian gitu.
kalau pengen jadi atlet binaraga pasti enggak ya, karena kita tahu sendiri perjuangan kayaknya saya nggak bakal mampu seperti itu dari mereka itu. Makanya kadang-kadang kan lihat di medsos tuh melihat mereka itu sedikit-sedikit steroid, sedikit-sedikit mereka nggak lihat proses di balik itu, di balik mereka itu. Nah kalau saya kan hampir ya kadang-kadang latihan bareng juga sama atlet binaraga, lihat perjuangan mereka, lihat mereka gimana berproses gitu kan. Kayak om saya misalnya kan atlet body contest, karena kan saya selalu pasti mantengin orang-orang yang memang hobi nge-gym dan ngebentuk badan memang ke body, lihat proses mereka perjuangannya, passionnya gitu passionnya ya, yang ngelihat makannya kadang-kadang nanya kayak gitu kan. Mereka tuh butuh perjuangan banget buat mencapai body goal seperti itu gitu. Jadi jauh-jauh lah ya, enggak ya? Jadi bodybuilder enggak? Enggak. Bantuin dari sisi lain aja mungkin. Dari sisi lain. Pengen sih ngebangun nih kalau di binaraga ya kayak Ekus misalnya. Misalnya mereka ada program latihan, dibikin websitenya khusus. Jadi mereka yang teman-teman kalau mau support mereka misalnya bisa ambil Ekusnya kan. Ya, betul. Jadi mereka bisa ambil Ekus, mereka dapat penghasilan dari sana kan. Karena binaraga yang zaman dulu kan tahu sendiri, old school kan. Betul. Kalau ke media sosial kayak gitu kurang mereka bingung gitu ya. Bingung. Sekarang malah mereka kebanting sama anak-anak baru nih, menurut saya sih ya. Anak-anak baru sekarang, dan mungkin sekarang anak-anak baru ini juga badannya keren-keren banget gitu, ngelihat mereka masih muda nih, keren banget. Lihat si Chris, lihat si atlet-atlet urban misalnya itu kan, wah keren-keren banget mereka kan, aktif semua gitu kan. Iya. Terus kalau misalnya mau ditanya nih, kalau saya sebagai, kan kalau kita bandingin sama binaraga di luar negeri gitu ya, kok cukup jauh ya, jomplang gitu ya. Mereka itu binaraga di luar negeri itu kan udah sebagai profesi ya. Tapi kan kalau di sini kadang binaraga tapi masih kerja. Ya walaupun jadi waktunya kan terbatas gitu ya, bukan full time sebagai profesi gitu. Kalau pandangan saya lihat, perhatikan di luar negeri industrinya sama kita, mereka tuh benar-benar berkembang jauh ya. Kita aja suplemen impor dari mereka gitu kan, produk-produk mereka kan. Mereka kontrak atletnya juga pasti beda ya. Dari mungkin dari makanan, dari suplemen tercukupi, terus dari uangnya mungkin udah benar-benar disupport oleh suplemen mereka kan. Nah, kalau saya sekarang lihat sih mungkin Indonesia bakal bisa mendekati lah. Karena sekarang kan industri ini terus berkembang ya. Betul. Apalagi event-event, kalau nggak salah di 2019 event bisa satu hari bisa ada 2 atau 3 tempat. Kan? Jadi mereka sebenarnya bisa mendapatkan sesuatu ya di event itu juga kan, di kontrak sama suplemen. Terus sekarang suplemen di Indonesia juga kan udah mulai banyak kan kontrak atlet itu kan, supportingnya kan. Nah mungkin dari kalau kita lihat badannya juga kan jauh banget juga dari badan itu kan. Mungkin teknologi juga kali ya, teknologi terus sama pemahaman tentang suplemen dan juga ya steroid dan lain-lain kali ya, kita yang mungkin kejauhan dari ilmunya itu ya. Jadi kalau menurut Bro Cenik, ada nggak kemungkinan kita kan sedang menuju ke sana nih? Suatu saat ada nggak harapan binaraga Indonesia atau body contest Indonesia gitu bisa profesinya pun hanya sebagai binaraga atau sebagai fitness influencer seperti di luar negeri. Jadi udah nggak ada kerja, dia hanya melatih pun kadang saya lihat mereka enggak ya, melatih pun udah enggak. Jadi fokus di dirinya, latihan, makan, istirahat. Tapi pertandingan ikut ya. Tapi apakah hidupnya nggak susah? Ya gitu. Jadi udah nggak pusing gitu mikirin, aduh makan apa gitu kan. Sambil kerja gitu ya. Sebenarnya kan kalau atlet yang memang fokus di binaraga, benar-benar binaraga sih ada di Indonesia kan. Kayak Bang Haji kan, benar-benar fokus dia gitu kan, binaraga. Terus banyak sih yang sebenarnya binaraga memang kerjanya cuma memang atlet gitu kan, tapi kan nggak banyak. Mereka biasanya tuh dapat support dari daerahnya, yang memang benar memang benar untuk mendapatkan goalnya itu emas di PON. Mereka biasanya benar-benar disupport. Ada daerah itu. Tapi memang juga nggak semua daerah seperti mensupport binaraganya gitu kan. Kita kan nggak bisa ngomongin daerah mana gitu kan. Tapi saya lihat sih itu ada memang benar-benar daerah yang benar-benar mensupport. Jadi lu atlet, lu latihan aja udah, fokus ada. Nah,
kalau untuk perkembangan industri yang mungkin nanti kedepannya Indonesia bakal ada yang mewakili go internasional, pasti saya yakin sih ada. Dengan generasi yang sekarang ini ya milenial ya, lihat di IG banyak banget badan-badan yang udah mulai bagus di usia muda kan. Kalau dulu kita mungkin yang binaraga itu dari bawah ya. Kalau kita lihat ada cerita-cerita itu Bang Haji mulai dari seorang penjual teh botol. Misalnya Pak Taat juga mulai dari seorang gelandangan juga kan. Kalau lihat cerita-cerita di sana kan. Ada juga Willy misalnya kan. Dulu dari office boy misalnya dia kan. Sekarang jadi binaraga kita. Nah, kalau sekarang levelnya udah ternyata mahasiswa juga, level kelasnya udah berbeda kan. Yang mengikutin binaraga mungkin dari segi ilmu, dari segi finansial mungkin lebih ada. Kalau binaraga tuh butuh, selain butuh konsisten juga butuh finansial kan. Harapan pasti ada gitu. Apalagi kita tahu sekarang kayak Fuad sendiri kan, dia sebenarnya mungkin bisa mewakili di main fisik ya. Klasik fisik ya kemarin ya. Klasik fisik udah mulai ada, udah dapat kan. Nah itu dia pengennya sih sebenarnya kita seluruh Indonesia bisa mensupport mereka nih, misalnya ya kalau kita berhayal ya, bisa gym-gym orang-orang bisa ngumpulin 100.000 atau gimana untuk support yang kayak gitu. Pengen sih ada ya kayak gitu pendanaan buat mereka tanding di luar, bener-bener di support gitu. Harapannya dari itu kan dengan dia mewakili Indonesia di kancah internasional, kalau bisa misalnya di Mr. Olympia, Arnold Classic misalnya seperti itu kan, sebenarnya itu bakal mengangkat binaraga Indonesia sendiri kan di Indonesia. Perkembangannya mungkin lebih drastis bisa ya. Terus ada anak-anak muda yang mungkin bermimpi menjadi situ. Mungkin itu sebagai contoh ke depannya. Harapan sih berhayalnya seperti itu sih betul, gitu. Betul. Itu sebenarnya sejalan dengan visi misi dari Magnifit. Iya sih. Itu industrinya kan sebetulnya lebar ya, maksudnya luas gitu. Kita dari suplemen, dari fashionnya gitu kan, dari pakaiannya gitu. Nah, kalau dengan adanya sebenarnya kayak Magnifit terus aparel gini kan, sebenarnya kan salah satu yang mensupport atletnya juga kan. Mereka juga selain mereka dapat support buat bajunya, mereka juga bisa jualan kan. Dari sana mereka dapat profit jualan kaos itu kan. Jadi ya banyak sebenarnya sekarang mulai itu kan produk-produk aparel juga gitu kan. Ya coba kalau dikoreksi ya, kalau seingat saya ya gitu ya. Kalau zaman dulu kan mungkin anak SMP, SMA tabu lah ya. Kalau ke tempat gym tuh tabu lah. Mereka ya main biliar, nonton gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari dinamiknya sekarang gitu ya, kita lihat anak SMP SMA kok udah seneng ya gitu nge-gym gitu ya. Banyak kan. Dari usia dini gitu ya. Jadi kira-kira kayaknya pembinaannya udah cukup berhasil kayaknya ya. Dari exposure-nya, saya pengen badannya jadi bagus nih. Saya pengen seperti si idola A atau idola B, nah gitu. Mungkin yang mempengaruhi kan perkembangan teknologi sekarang kali ya, digital medsosnya kan. Jadi orang lebih gampang cari informasi, udah lihat itu kan. Terus kemarin juga event-event udah mulai banyak, orang pengen ikut juga gitu kan. Ada kebanggaan lah buat mereka, ada goal yang dikejar lah gitu ya. Oke, kalau untuk visi misi Binaraga Indonesia ke depannya apa sih yang mungkin ada mimpi tapi yang belum tercapai nih? Apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya kalau mimpi ya hampir semuanya kali belum tercapai. Goalnya ini masih keliling-keliling ya. Masih banyak. Oke. Kalau binaraga itu harapan sih kan menjadi media lah kan yang membantu memang para binaraga, terus para atlet body contest, terus biar kalau kolaborasi dengan binaraga. Karena kalau binaraga itu nggak bakalan bisa bayar mereka kan, tapi kita dapatnya adalah kolaborasi win-win solution. Misalnya binaraga dapat konten, mereka dapat exposure ya. Jadi mereka dikenal gitu, mereka punya produk, kita bisa support, kita bisa jualan juga di binaraga Indonesia, ke binaraga bisa menjadi si affiliate-nya gitu kan. Itu harapannya lagi adalah binaraga ini mungkin seperti bodybuilding.com ya, yang di luar negeri itu. Jadi di sana saya lihat ada semacam, misalnya dia bukan binaraga tapi dia seorang mungkin bodinya bagus, dia punya program latihan. Jadi mereka ngasih free dulu, habis itu masuk bayar kursnya seperti itu. Pengen ngumpulin di sana semuanya binaraga, karena kan binaraga itu memiliki program latihan yang berbeda-beda gitu kan. Dan mungkin follower mereka juga, saya suka si A nih, jadi mereka bakal ngikutin program si A gitu kan. Jadi
adalah pendapatan dari sana gitu. Tapi ini kan butuh dana yang menurut saya butuh dana yang cukup lumayan itu. Saya kemarin udah nyoba-nyoba nih, udah ngumpulin dana. Wah, nggak cukup. Akhirnya buat diri sendiri aja dulu lah. Binaraga yang penting bisa jalan dulu, bisa menginformasikan. Siapa tahu suatu saat ada apa namanya? Punya rezeki lebih, mungkin diulang lagi, dibikin lagi. Jadi kalau kedepannya misalnya kalau ada investor atau ada sponsor atau ada yang mau kerjasama itu bisa ya ke Binaraga ya? Bisa. Makanya sekarang kita lagi bikin tour gym ya. Tour gym itu tujuannya juga memperkenalkan gym-gym seluruh Indonesia. Jadi orang kalau nyari informasi gym bisa aja langsung Binaraga cari gym ini, langsung ketemu langsung mau tahu nih tentang gym seperti apa, misalnya dari harga membershipnya, terus dari fasilitasnya, menginformasikan itu sih. Jadi kalau untuk nanya lebih lanjut, untuk segala proposal segala macam, mungkin bisa kirim langsung ke DM ke Binaraga Indonesia mungkin ya. DM ke Binaraga Indonesia, nanti mungkin ya di sana kita ada timnya kan, tim kecilan yang ngebantu. Ya intinya sih kita kolaborasi ya. Kalau sama atlet kita terus terang nggak bakalan bisa bayar karena ini kan sendiri gitu kan. Pas ada rezeki lebih, ada lebih ya kita bakal usahakan bisa bayar. Karena kita tahu sendiri mereka itu pasti apa namanya, butuh sesuatu juga kan. Sebenarnya Binaraga pengen sih bayar karena kita dapat konten gitu kan. Nah pengen bayar buat mereka kan. Tapi kadang-kadang memang dana itu memang menjadi keterbatasan ya. Betul. Gitu. Oke. Apalagi? Kira-kira visi misinya udah itu aja. Tadi kan banyak katanya PR-nya. PR banyak banget, nggak bisa di ini. Kita sambil berjalan aja. Sambil jalan juga nanti kita buat Sobat Urban Instagramnya nanti di follow aja, nanti di link deskripsi di bawah nanti kita cantumkan ya, Instagramnya Binaraga Indonesia dan Instagramnya Bro Cenik ini ya. Oke, siap, terima kasih. Ini rencana hari ini ada tur kemana lagi nih? Kita ada tur, rencananya kan sebenarnya mau ke gym urban kan gitu kan. Ternyata diajak ke sini. Culik dulu ke sini, culik dulu. Kalau kita ke mana namanya? Kalau ke Bandung pasti ke urban. Banyak ke urban karena urban itu unik banget. Gymnya itu unik banget gitu kan. Yang punyanya unik. Udah pernah belum latihan bareng? Sempet bareng sih, udah nggak mau lagi latihan. Kemarin diajak latihan, enggak lah, karena programnya ini bukan gimana ya, apa PT-PT-nya gitu kan, personal trainernya. Kita lihat sendiri personal trainer mereka itu nggak ada badan yang jelek, semuanya bagus semuanya kan. Jadi kalau menurut gua Urban tuh unik banget gitu. Selain tempatnya yang unik, terus komunitasnya juga di sana benar-benar unik gitu kan. Timnya juga apa namanya? Pokoknya nggak ada yang nggak jelek badannya, gue lihat itu kan. Makanya gue harus kesana sedikit berotot baru bisa berani kesana. Atmosfernya kali ya. Atmosfernya. Nah, di sana ada mau apa nih? Suasananya nyaman banget kan. Di bawahnya juga habis latihan kita bisa ngopi gitu kan. Habis ngopi ya nyantai-nyantai di sana, adem gitu kan. Karena urban ini kan nggak jauh dari apa namanya? Jalan raya ya. Jadi nggak bising, nyaman ya. Iya, berada di dalam. Gitu dia. Urban unik pokoknya. Kalau misalnya saya ke Bandung pasti saya bakal menyempatkan main ke urban, mau latihan mau enggak itu. Tapi kalau ke urban paling ya latihan bicep aja sih. Latihan bicep aja. Latihan sini yang dilatih bicep. Dan di urban ada alatnya tuh metrik kan. Tahu sendiri metrik itu nggak semua gym punya itu kan. Enak banget tarikannya itu. Sama metrik sama itu ada grip yang baru itu loh. Tuh. Iya. Gitu kan itu. DB grip lah ya. DB grip. Iya, gripnya gitu kan, semuanya unik dah. Oke. Itu. Mungkin terakhir untuk pesan-pesan untuk para penonton Binaraga Indonesia mungkin, atau selama pandemi ini atau untuk kedepannya gimana? Oke ya, untuk teman-teman Binaraga Indonesia atau Fitness Mania ya. Jadi kita sebenarnya ini memang yang paling kena adalah kita benar-benar kena kan, benar-benar gym kemarin sempat awal pandemi ditutup kan. Akhirnya sekarang udah mulai bisa dibuka gitu kan. Memang orang pada takut untuk datang ke gym ya. Sebenarnya kita nggak harus takut datang ke gym. Yang penting kita ikutin protokol kesehatannya aja ya kan. Karena dengan nge-gym kita juga meningkatkan imunitas tubuh kan. Dan sempat saya baca juga di share ya di grup. Jadi di Australia atau di mana tuh zero COVID di gym itu malah nggak ada kena COVID ini kan. Bener-bener karena kan
imunitasnya bagus itu kan. betul. Yang paling penting adalah kita harus menjaga protokol kesehatannya sih. Jangan takut ke gym. Ya kalau misalnya itu bawa sanitizer gitu kan. Gitu. Kalau enggak ya beli alat fitness di rumah kan. Tapi budgetnya lumayan tinggi gitu kan. Kalau enggak ya pokoknya kita berani ke gym aja karena kita butuh menjaga imunitas daripada kita di rumah diam-diaman gitu kan. Nah mungkin dengan adanya Urban TV nanti orang ada program buat latihan di rumah mungkin ya. Ya, home workout ya. Jadi buat member Urban yang memang lagi keluar kota kan tadi bilang banyak banget profesinya kan luar kota bisa latihan di rumah. Jadi benar-benar dijaga gitu kan. Benar-benar ide yang menarik. Sip. Kalau gitu hari ini cukup sekian dulu mungkin ya. Ada lagi yang mau ditanyain Pak? Udah cukup jelas. Mau disampaikan apa lagi? Ya saya menunggu Mark David. Ya. Nanti kita ada kolaborasi ya. Betul. Sebenarnya pengen sih bikin kolaborasi yang jangka panjang kayak bikin kaos itu kan. Karena bahan-bahan dari Mark David bagus ya, cukup bagus. Saya kan sering pakai juga kan. Jadi pengen sih ada kolaborasi di Binaraga Indonesia. Tapi memang Binaraga Indonesia masih levelnya masih bawah. Mudah-mudahan sih bisa ya kolaborasi ya Mark David dan Binaraga. Pasti selalu bisa. Kita juga ya itu kan tadi saya bilang salah satu visi misinya juga kita harus kolaborasi lah. Makin industrinya makin maju lah gitu semuanya dari sampai ke atletnya begitu. Oke. Gitu. Sobat Urban, sampai sini dulu hari ini. Kita buat Binaraga Indonesia mudah-mudahan makin besar ya, makin sukses. Terus semua cita-citanya, visi misinya tercapai semua. Pokoknya bisa kolaborasi lah sama atlet Binaraga semuanya gitu kan. Buat kemajuan bersama. Karena industri fitness berkembang. Jadi atlet juga bakal dapat support betul buat mereka kan gitu kan, biar bisa kayak di luar negeri lah mereka ya tinggal latihan. Iya betul. Dan juga tergantung gini kan PBFI juga federasi kita juga mudah federasi kita juga bisa mensupport ya atletnya ya. Apalagi sekarang kalau dulu kan Binaraga aja nih, sekarang kalau ada main fisik juga disupport ya. Oke, kalau begitu kita mungkin ada salam terakhir, berototnya. Cenik belum berotot, sekarang sudah berotot nih kayaknya. Sebenarnya ini tetap belum berotot karena menurut saya kalau berotot itu sudah di panggung kayak nih udah berotot. Itu karena masalah mental juga kan. Benar. Kalau dari saya ya, walaupun lu kering atau gimana tapi belum ke panggung belum berotot. Menurut saya ya. Menurut saya ya. Jangan jadi ada tersinggung. Itu juga lama gitu ya. Makanya menurut saya harus ke panggung baru berotot. Makanya saya pengen berotot suatu saat. Oke, siap. Kita doakan semoga segera terjadi ya. Ditunggu di panggung ya. Wah, ditunggu di panggung. Panggung Urban Warrior ya. Nah, Urban Warrior tahun dulu ya? Harusnya sih rencana 2022 ya. Urban Warrior lah ya, nanti ditunggu nih kita Cenik mau naik panggung nih. Oke, sip. Thank you Bro Cenik. Thank you.